Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pendidikan inklusi akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kajian anak dengan hambatan pendengaran dengan dosen pengampu Ibu Wahyu Nurmalasari, MPD. Dengan nama anggota 1. Saya sendiri Florida Regina Widyadari dengan NPM 20862060004. Kedua, Nika Ayu Andini dengan NPM 20862060028. Dan yang ketiga, Salva Rahmawati dengan NPM 20862060049. Langsung saja ke materi yang pertama. A. Hakikat anak dengan hambatan pendengaran atau tunarungu. Anak tunarungu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada pendengarannya sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak dapat mendengar sama sekali. Tetapi dipercayai bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak bisa mendengar sama sekali. Menurut Andreas Dwijosumarto mengungkapkan bahwa seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suara dikatakan tunarungu. Ketunarungan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tuli atau deaf atau kurang dengar atau hard of hearing. Istilah tunarungu diambil dari kata tuna dan rungu. Tuna artinya kurang dan rungu artinya pendengaran. Muni Winarsi mengemukakan bahwa tunarungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar. B. Karakteristik anak tunarungu. Karakteristik anak tunarungu dari segi fisik tidak memiliki karakteristik yang khas karena secara fisik anak tunarungu tidak mengalami gangguan yang terlihat. Permanarian Somat dan Tati Himawati mendeskripsikan karakteristik ketunarunguan dilihat dari segi 1. Karakteristik dari segi inteligensi, 2. Karakteristik dari segi bahasa dan bicara, dan yang ketiga karakteristik dari segi emosi dan sosial. C. Klasifikasi anak tunarungu. Klasifikasi mutlak diperlukan untuk layanan pendidikan khusus. Hal ini sangat menentukan dalam pemilihan alat bantu mendengar yang sesuai dengan sisa pendengarannya dan menunjang lajunya pembelajaran yang efektif. Udan dalam Murni Winarsi 2007 membagikan klasifikasi ketunarunguan menjadi 3. A. Berdasarkan sifat terjadinya, B. Berdasarkan tempat kerusakan, C. Berdasarkan taraf penguasaan bahasa. D. Prinsip-prinsip pembelajaran anak dengan hambatan pendengaran. Menurut Garnida, menyatakan bahwa prinsip dalam pembelajaran di sekolah inklusi meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum tersebut meliputi 1. Prinsip motivasi guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada anak. 2. Prinsip latar atau konteks guru perlu mengenal siswa secara mendalam. 3. Prinsip keterarahan setiap akan melakukan kegiatan pembelajaran. 4. Prinsip hubungan sosial dalam kegiatan belajar mengajar. 5. Prinsip belajar sambil bekerja dalam kegiatan pembelajaran. 6. Prinsip individualisasi guru. 7. Prinsip menemukan guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran. 8. Prinsip pemecahan masalah guru. Prinsip-prinsip khusus meliputi 1. Prinsip keterarah wajahan, 2. Prinsip keterarah suaraan, 3. Prinsip intersubjektivitas, 4. Prinsip konkretat, 5. Prinsip visualisasi, 6. Prinsip keperagaan, 7. Prinsip pengalaman yang menyatu, 8. Prinsip belajar sambil melakukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu asesmen pada anak dengan hambatan pendengaran. Asesmen pada anak yang memiliki hambatan pendengaran atau anak tunarungu merupakan proses pengumpulan informasi atau data tentang kondisi yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Asesmen pada anak yang memiliki hambatan pendengaran guna untuk mengetahui informasi yang jelas terkait anak tersebut, seperti kondisi anak, riwayat tubuh kembang anak, riwayat pendidikan, riwayat kesehatan, pola hubungan dengan keluarga. Kemudian tujuan asesmen
Diperolehnya data akurat untuk pembuatan program dan layanan bagi anak yang memiliki gangguan pendengaran atau anak tunarungu, baik untuk kepentingan pendidikannya maupun rehabilitasi bahkan penempatan anak tersebut. Nah, kemudian yang melakukan asesmen itu yaitu guru umum, guru pendidikan khusus, dokter atau medis, psikolog, paramedis, pekerja sosial, terapis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, alat bantu untuk anak tunarungu. Untuk anak yang memiliki hambatan pendengaran atau tunarungu, agar dapat berkomunikasi dengan orang lain, maka diperlukan alat teknologi yang disebut dengan hearing aid atau alat bantu dengar, agar dapat mendengar bunyi yang ada di sekitar dan memanfaatkan sisa pendengaran yang ada. Alat bantu dengar atau hearing aid merupakan alat bantu yang digunakan oleh anak atau orang yang memiliki gangguan pendengaran, baik gangguan pendengarannya ringan, berat, ataupun sangat berat. Tapi pada umumnya, banyak anak yang memiliki hambatan pendengaran tidak mau menggunakan alat bantu dengar. Mereka terlihat seperti memiliki alat bantu dengar, tetapi tidak mau menggunakannya. Ada juga yang mengatakan tidak menggunakan alat bantu dengar itu karena tidak mampu membelinya, dan ada juga yang malas membelinya. Padahal, anak yang memiliki hambatan pendengaran yang memiliki sisa pendengaran berpeluang lebih banyak dalam mendengar suara yang belum pernah didengar sebelumnya dan dapat mengurangi kesulitannya dalam beraktivitas, misalnya di sekolah, berinteraksi dengan gurunya dan teman-temannya yang bukan penyandang hambatan pendengaran, serta berinteraksi dengan dunia luar. Sebab penyandang hambatan pendengaran juga memiliki hak yang sama dengan orang lain, yaitu untuk bersosialisasi, berinteraksi di lingkungan yang dimana mereka tidak perlu menutup diri dari keramaian masyarakat. Dengan mendengar bunyi, bahasa, atau berbicara, meskipun yang didengarnya tidak maksimal, hal ini juga dapat menunjang keterampilan dalam membaca dan menulis di sekolah dan di luar sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.